Berita proklamasi di Rokan Hilir. Berita proklamasi kemerdekaan RI di Rokan Hilir diketahui bulan Agustus tahun 1945 itu juga. Berita dibawa oleh orang-orang yang datang dari Medan, Pekanbaru, dan Bukit Tinggi. Yang membawanya antara lain ialah M. Idrus, Nahar Sidik Bungsu, dan Karim Said. M. Nur, pegawai pos di bagian Siapi-Api, menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka mulai tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan telah terbentuknya pemerintah negara Republik Indonesia. Berita dari M. Nur itu disampaikan kepada Gunco B.A. Mukhtar, yang selanjutnya memanggil Kai Buho Dullah Usman, tokoh-tokoh masyarakat, anggota-anggota bekas Haiho, Gugun, dan Kaigun untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, berita proklamasi juga disebarluaskan oleh Nurdin Yusuf tanggal 30 September 1945. M. Nurdin yang merupakan seorang pegawai perusahaan Jepang di Bengkalis menyinggahi bagian Siapi-Api saat perjalanan pulang dari Tanjung Balai Asahan menuju Bengkalis. Di Tanjung Balai Asahan, M. Nur yang juga merupakan putra M. Yusuf, orang terkaya di Bukit Batu, mendapat pamflet kemerdekaan RI yang kemudian ia sebarluaskan di bagian Siapi-Api dan Bengkalis. Reaksi terhadap kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira oleh masyarakat Rokan Hilir. Pengibaran bendera merah putih pertama dilakukan di depan kantor pos bagian Siapi-Api. Orang yang mengibarkannya adalah M. Daud dan M. Nur. Sebelumnya, sekitar tanggal 20 Agustus 1945, sudah tersiar berita melalui radio teleponi kantor pos bagian Siapi-Api tentang kemerdekaan Indonesia. Berita tersebut kemudian disampaikan kepada beberapa pemuda antara lain Buyung Hutbah dan Syirat Yamani. Mereka mengajak teman-temannya yang lain untuk mendesak Gunco B.A. Mukhtar agar segera mengumumkan berita proklamasi tersebut, serta mengibarkan bendera merah putih secara resmi di seluruh kantor pemerintahan. B.A. Mukhtar setelah mendengar informasi yang disampaikan M. Nur selanjutnya memanggil Kai Buho Dullah Usman, tokoh-tokoh masyarakat, anggota-anggota bekas Haiho, Gugun, dan Kaigun untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka sejak tanggal 25 Agustus 1945 dilakukan penaikan bendera merah putih oleh para pemuda di halaman kantor pos bagian Siapi-Api dan di halaman Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Selain bagian Siapi-Api, berita kemerdekaan menjalar dengan cepat ke berbagai wilayah Rokan Hilir, seperti Teluk Merbau dan Sedinginan, yang merupakan ibu kota wilayah subdistrik di Rokan Hilir. Di Sedinginan, berita proklamasi dibawa Buyung Hutbah dan Abdurra. Kedua orang pemuda ini mengibarkan bendera merah putih di haluan perahunya saat mengunjungi Sedinginan. Kepala Kampung Sedinginan, Haji Husin, segera menyambut mereka dengan mengumpulkan rakyat Sedinginan untuk mendengarkan berita proklamasi yang dibawa kedua pemuda tersebut. Rakyat bersorak-sorai menyambut berita kemerdekaan RI. Berita bebasnya negeri ini dari belenggu penjajahan, apalagi penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan rakyat di kampung tersebut. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, maka pasukan-pasukan sekutu mulai berdatangan ke Riau. Militer-militer Inggris yang mewakili sekutu untuk melucuti tentara Jepang di Riau pada awalnya tidak mengganggu perasaan pemuda-pemuda Indonesia yang sedang meluap-luap semangat revolusinya. Tetapi setelah orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang mulai bebas berkeliaran ditambah tindakan sekutu yang membonceng tentara Nica, maka amarah pemuda tidak dapat dikendalikan lagi.
Di mana-mana, pemuda dengan sukarela menyiapkan diri untuk menjadi pejuang guna mempertahankan kemerdekaan RI yang baru saja diproklamasikan. Demikian pula halnya pemuda-pemuda di Rokan Hilir. Mereka tidak tinggal diam untuk mengamankan kemerdekaan di wilayahnya masing-masing. Pada pertengahan bulan September 1945, dengan resmi berdiri Pemerintahan Republik Indonesia Wilayah Bagian Siapi-Api. Gubernur Sumatera, Tengku M. Hasan, menunjuk B.A. Mokhtar sebagai Kepala Pemerintahan Bagian Siapi-Api. Setelah penunjukan tersebut, B.A. Mokhtar menyusun staf dan aparat pemerintahan, sedangkan pihak kepolisian telah menunjuk pula Dullah Usman sebagai Kepala Polisi Bagian Siapi-Api. Melihat kenyataan Indonesia telah merdeka, terpikirkan bagaimana mempertahankan kemerdekaan tersebut. Pemuda dan pemimpin rakyat sama-sama menginsyafi walaupun sudah merdeka. Penjajah tetap berkeinginan untuk kembali berkuasa di negeri Nusantara ini. Pemuda-pemuda terutama yang memiliki pengetahuan kemiliteran segera membentuk Barisan Pejuang atau Badan Keamanan, disponsori oleh 9 orang pemuda di bagian Siapi-Api, dibentuk Organisasi Pemuda Republik Indonesia atau PRI. PRI merupakan wadah pemuda Indonesia untuk mengorganisir para pemuda dalam mempertahankan kemerdekaan yang didirikan di berbagai wilayah Indonesia. Tugas utama PRI ini membantu lancarnya pemerintahan, memata-matai oknum-oknum yang masih menginginkan datangnya Belanda atau berperilaku Belanda, serta mencari senjata-senjata yang disembunyikan Jepang. Kesembilan pemuda pendiri PRI bagian Siapi-Api tersebut adalah Bungsu, Jaman Sirait, Ahmad Muda, Nahar Sidik, M. Suyud, Ibrahim Taher, A. Karim Said, Mas Wiyordi Harjo, dan Wan Saleh Tamin. Sebagai pemimpinnya ditunjuk Jaman Sirait. Di kubu Datuk harusnya membentuk laskar yang disebut Barisan Harimau Kubu. Ormas dan partai juga ambil bagian. Muhammadiyah kemudian membentuk Laskar Hizbullah, sedangkan Masyumi membentuk pula Laskar Sabilah. Di samping itu, berdiri pula Front Perjuangan Rakyat, yang di dalamnya terkumpul seluruh organisasi pemuda diketuai oleh Mas Wiyordi Harjo, Sekretaris A. Karim Said. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 1945, dibentuklah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TKR ini anggotanya berasal dari pemuda-pemuda bekas Haiho, Gun-Gun, Kaigun, dan dari PRI sendiri. Mereka dilatih dalam bidang kemiliteran seperlunya. Pada tanggal 15 Oktober 1945, di bagian Siapi-Api secara resmi berdiri satu kompi TKR dengan diberikannya tanda pangkat pada setiap anggotanya. Kompi 4 TKR bagian Siapi-Api ini dipimpin komandannya Letnan Agus Ramadan. Tanggal 31 Maret 1946, berdasarkan surat pengangkatan Kepala Markas Umum TKR Sumatera, Jenderal Mayor Suharjowardoyo, nomor 25, dilantiklah semua pejabat anggota Resimen 4 Riau di bagian Siapi-Api.